Bantuan langsung tunai, atau yang biasa disingkat BLT, merupakan sebuah program bantuan jangka pendek yang dikeluarkan dan disalurkan oleh pemerintah. Tujuan dari adanya program BLT adalah sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah terhadap masyarakat miskin dari kerentanan dengan memenuhi kebutuhan sehari-harinya agar mereka dapat bertahan hidup. Bantuan yang diberikan dapat berupa uang tunai atau ragam bantuan lainnya. Terdapat beberapa jenis BLT, seperti BLT DD, BLT BBM, BLT subsidi upah, BLT UMKM, dan BLT minyak goreng. Dari beberapa jenis BLT yang sudah disebutkan, BM, BLT subsidi upah, BLT UMKM, dan BLT minyak goreng. Dari beberapa jenis BLT yang sudah disebutkan, BLT DD akan menjadi topik utama pembahasan kelompok kami. Dalam pengertian secara umum dan sederhana, bantuan langsung tunai dana desa atau yang biasa disingkat BLT DD adalah pemberian bantuan uang tunai atau ragam bantuan lainnya kepada keluarga miskin dalam skala desa yang sumber dananya berasal dari dana desa. Program Bantuan Langsung Tunai Desa atau lebih dikenal dengan BLT Dana Desa merupakan program pemerintah pusat yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah desa dalam hal pengelolaan melalui pemotongan anggaran dana desa dengan tujuan membantu meringankan beban perekonomian masyarakat, terlebih pada saat pandemi COVID-19 yang menimbulkan berbagai efek, baik aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek keuangan, selain dampaknya terhadap aspek kesehatan. Pada aspek ekonomi sendiri mengalami hal yang dimana pertumbuhan ekonomi tersebut sedang mengalami perlambatan. Dengan dihadirkannya BLTD inilah, pemerintah berupaya memulihkan keadaan ekonomi para masyarakat yang kurang mampu yang terdampak dari adanya pandemi COVID-19 tersebut. Selain bertujuan untuk mengurangi beban perekonomian masyarakat, BLTDD ini juga bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat desa, akibat dari adanya pandemi COVID-19. Sasaran dari BLT Dana Desa ini sendiri ialah masyarakat yang kurang mampu yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan atau DTKS. BLTDD merupakan salah satu respon pemerintah dalam menindaklanjuti dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, yaitu menurunnya pendapatan masyarakat. Dukungan Kementerian Desa dalam implementasi BLTDD terlihat dari diterbitkannya Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Peraturan ini ditetapkan sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dan menyelaraskan situasi pada masa pandemi COVID-19. Dari peraturan tersebut, kriteria yang berhak menerima BLTDD adalah keluarga yang telah menjadi korban PHK, keluarga yang tidak menjadi penerima PKH, tidak menjadi penerima BPNT, tidak menjadi salah satu penerima kartu prakerja, serta keluarga yang anggotanya mengalami sakit menahun atau kronis. BLTDD diberikan selama 6 bulan dengan besaran Rp600.000 untuk 3 bulan pertama dan Rp300.000 untuk 3 bulan berikutnya. BLTDD menjadi program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintah desa. BLT dianggarkan dalam APBD desa maksimal 35% dari dana desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah desa memegang peran utama dalam pelaksanaan program tersebut. Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLTDD dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Apabila dana yang dialokasikan sebagai BLT telah melampaui batas maksimal ketentuan, maka kepala desa dapat mengusulkan tambahan alokasi dana desa untuk BLT kepada bupati atau wali kota. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki wewenang dalam menentukan calon penerima BLT DD selama pemilihannya sesuai dengan kriteria dan penentuan yang telah ditetapkan. Pemerintah desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan dan menggunakan data DTKS sebagai acuan para masyarakat penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan dalam mengidentifikasi masyarakat penerima bantuan kartu prakerja. BLT diberikan dalam bentuk uang tunai dengan tujuan agar dapat membantu perekonomian masyarakat yang terdampak COVID-19. Salah satu contohnya yaitu pemberian BLTDD pada masyarakat di Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Melihat banyaknya industri pabrik di Sidoarjo menjadikan masyarakat bermata pencaharian sebagai buruh pabrik. Tidak sedikit masyarakat yang masih bekerja sebagai petani dan pedagang. Dengan munculnya pandemi COVID-19 menyebabkan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Selain itu, beberapa masyarakat juga mengalami PHK dari pabrik. Para pedagang juga mengeluh karena adanya sistem buka tutup pasar atau bergantian, menyebabkan kegiatan perekonomian menjadi terhambat. Para masyarakat penerima BLTDD di Desa Mojoruntut telah menerima efeknya. Dengan pemberian BLTDD, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Pemberian dana bantuan tunai langsung oleh pemerintah di era COVID-19 tentunya memberikan berbagai implikasi di masyarakat. Implikasi yang timbul antara lain, yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat.
Dengan mendapatkan dana BLT, masyarakat menjadi terbantu untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari dana tersebut, masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan barang-barang penunjang kesehatan di masa COVID-19. Dana ini sangat berguna karena mampu mengurangi tekanan finansial yang dirasakan oleh masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, pemanfaatan dana BLT sebagai modal usaha. Seperti yang kita tahu, pada masa COVID-19, kondisi ekonomi Indonesia melemah. Banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya memutuskan untuk menutup usahanya atau melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran untuk meminimalkan terjadinya kerugian. Akibatnya, banyak masyarakat yang kehilangan sumber penghasilannya pada masa itu. Dana dari BLT yang diberikan pemerintah ini juga bisa menjadi modal usaha bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Bagi masyarakat yang pandai memutar dana BLT ini, tentunya dana ini akan sangat bermanfaat untuk dapat mengembangkan usaha dan kembali mendapatkan sumber penghasilan. Adapun implikasi negatif yang ditimbulkan dari adanya pemberian dana bantuan langsung tunai. Yang pertama, adanya ketergantungan dengan bantuan pemerintah. Meskipun pemenuhan kebutuhan sehari-hari merupakan salah satu tujuan dari adanya bantuan BLTDD, tetapi jika masyarakat hanya mampu mengandalkan dana bantuan dari pemerintah ini akan menyebabkan adanya ketergantungan. Jika terjadi ketergantungan, maka untuk keberlanjutan jangka panjang, masyarakat akan kesulitan untuk melanjutkan hidup tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Yang kedua, dana ini membuka kesempatan untuk korupsi dan pungli. Dana yang dikerahkan untuk membantu warga yang mengalami pelemahan ekonomi akibat COVID-19 tentunya memiliki nominal yang tidak sedikit. Hal tersebut membuka kesempatan bagi pemangku kebijakan untuk melakukan penggelapan dana. Mengingat menurut laporan Transparansi Internasional, Indonesia menempati urutan kelima di Asia Tenggara dengan skor indeks persepsi korupsi sebesar 34 dari skala 0 sampai 100 di tahun 2022, yang artinya besar kemungkinan terjadinya korupsi di Indonesia. Yang ketiga, munculnya kecemburuan sosial. Pelaksanaan pemberian bantuan BLT ini dirasa kurang tepat sasaran. Akhirnya banyak masyarakat yang merasa dana yang diberikan tidak berakhir pada orang-orang yang dibutuhkan. Bantuan langsung tunai dana desa memiliki beberapa tantangan, yakni sistem pendataan masyarakat yang tidak efisien sehingga adanya kesalahan, pendataan, dan kecemburuan sosial. Contoh kasusnya adalah seperti pada pelaksanaan penyaluran BLT dana desa di Kabupaten Bogor. Banyaknya perubahan data calon penerima manfaat yang dilakukan pemerintah desa karena adanya permasalahan administrasi. Seperti data KPM, penerima BLT dana desa yang diserahkan kepada DPMD terkadang tumpang tindih dengan bantuan yang lain. Selanjutnya, terjadi keterlambatan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa kepada penerima manfaat, di mana terkadang bantuan baru cair setelah 3 bulan atau dirapel dalam artian akumulasi beberapa bulan dibayarkan dalam satu waktu karena adanya pendataan ulang. Dengan ini, jumlah KPM yang menerima BLT dana desa tidak sesuai dengan target jumlah KPM berdasarkan pendataan awal. Masih terdapatnya fenomena gesekan antara masyarakat dengan pemerintah desa karena pembagian bantuan yang dianggap tidak adil dan terkesan tebang pilih ini menjadi bagian dari hambatan bantuan langsung dana desa. Contoh kasusnya adalah Ketua BPD Desa Mojoruntut, Teguh Santoso, mendapatkan banyak keluhan dan protes dari masyarakat dengan mendatangi kediamannya karena adanya tebang pilih dan sikap nepotisme dari perangkat desa setempat yang akhirnya menjadikan daftar penerima BLTDD ini tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, target yang salah sasaran juga menjadi hambatan dari bantuan langsung tunai dana desa. Misalnya, yang terjadi ketidaktepatan penyaluran di Kelurahan Talikuran. Fungsi dari bantuan langsung tunai yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari malah digunakan untuk membeli hal-hal yang kurang penting. Hal tersebut berarti bantuan yang diberikan digunakan hanya untuk kepentingan pribadi.